Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yofi Nur Hasanah, CGP Angkatan 10. Saya di sini akan melakukan diseminasi budaya positif ya bersama teman-teman kami satu SMK Yadika Kalijati, ada 4 CGP ya. Yang pertama, topik pertama yang akan membawakannya yaitu Mem Heni. Yang kedua saya ya. Kebetulan saya menjelaskan di topik bagian kedua. Kemudian yang ketiga nanti ada Bu Naji, yang keempat yaitu Bu Lulu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Yadika Kalijati, Bapak Handi Jaki Pratama, dan kepada yang terhormat Bapak, Ibu, guru hebat, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Yadika Kalijati. Bapak mohon izin, perkenalkan nama saya Heni Riana. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Subang, berasal dari SMK Yadika. Saya di sini akan berkolaborasi dengan teman-teman saya, calon guru penggerak Angkatan 10 juga, untuk melakukan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita lanjutkan untuk presentasi hari ini. Baik, kegiatan ini adalah diseminasi budaya positif di SMK Yadika Kalijati, calon guru penggerak Angkatan 10. Nah, sebelum kita mulai, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Bapak Ibu setujukah? Tidak. Ada yang tidak, ada yang setuju. Siap. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setujukah? Tidak setuju. Setuju. Baik, Bapak Hamdi bilang setuju. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Baik, setuju. Lanjut. Nah, untuk kali ini Bapak Ibu, topik diseminasi kita ada 6 bagian. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol guru, dan restitusi segitiga. Jadi 6 topik ini adalah topik inti dalam pembahasan kita. Ini tidak semua saya akan presentasikan. Saya akan mempresentasikan hanya poin 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Topik yang lain akan disampaikan oleh teman saya, sesama calon guru penggerak. Baik, topik pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, apa yang terbersit oleh Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin positif? Apa yang terbersit di benak Bapak Ibu? Kebiasaan yang berbuat hal yang positif, contohnya dengan datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terima kasih Bu Lulu. Taat aturan, Bu Nanci. Disiplin yang bisa membuat anak-anak punya kebiasaan yang baik dimuliakan. Baik. Berarti itu adalah termasuk salah satu ruang lingkup dalam budaya positif yang ada dan sudah kita lakukan di sekolah kita. Baik, lanjut. Perubahan paradigma pembelajaran. Di sini ada perubahan paradigma pembelajaran dan ini dikutip dari Bapak
pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa siswa itu diibaratkan bukan kertas putih tapi kertas buram, di mana mereka sudah memiliki goresan dari lahir dan sudah diberikan sifat dan perilaku baik buruknya. Jadi dulu kita beranggapan siswa itu kertas putih, guru menuangkan ilmu semuanya dalam kertas putih itu, tapi bukan Bapak Ibu ternyata. Tapi siswa itu diibaratkan kertas buram yang sudah terlihat goresannya, tapi masih buram. Tugas kita apa? Ya tugas kita itu mempertebal garis tersebut sesuai dengan kemampuan minat mereka. Ya. Lalu siswa juga mempunyai karakter, minat, gaya belajar yang berbeda-beda. Guru bertindak menuntun dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga mereka dapat berkreasi, aktif, kreatif, dan inovatif. Lalu pembelajaran berpusat pada kebutuhan murid. Nah, ini yang difokuskan dalam pembelajaran paradigma yang baru. Berkebutuhan pada kebutuhan murid, bukan kebutuhan guru. Sekarang Bapak Ibu sudahkah mempraktekkan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid? Sedang berupaya. Ya benar, kita memang harus berupaya. Proses itu terus berlanjut, butuh proses untuk melakukan berpusat pada kebutuhan murid. Tidak langsung jadi, ya kan? Tapi kita butuh proses. Lalu sobeklah kertas kecil saja. Terserah, atau ibu bayangkan Bapak Ibu di dalam tangan ibu itu ada apa? Ada tulisan apa? Ingat, tulisan yang benar-benar ingin ibu simpan. Bayangkan, sudah? Pak Koi? Sudah. Lalu teman Anda yang di samping, di kanannya, mencoba sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu dengan merayu, ya kan? Membujuk. Nah, coba deh Bapak Ibu praktekkan di samping Bapak Ibu sebenarnya masing-masing. Ayo. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin langsung membukanya? Ada. Pak Koi ada. Nanti kalau Pak Juan meminta membuka telapak kanan, berarti Pak Koi langsung segera membuka. Isinya apa? Ya. Oke. Ada yang lain? Nggak mau buka. Kekeh dengan pendirian kita. Nggak mau ya? Nggak mau ya? Saya mau jawab harapan soalnya. Ya, baik. Nah, ini artinya apa? Bagaimana kita mengontrol diri kita. Dan itu sama saja kita mengontrol siswa kita. Ya. Nah, ada sebuah ilusi. Kita sering ya mengontrol siswa. Sering ya? Sering banget. Anak, nggak boleh begini. Kamu harus begini. Ya. Tapi ilusinya, apakah anak itu benar-benar dikontrol oleh kita? Tidak. Itu ada segala ilusi. Karena apa? Dalam hati kan, saya mah nggak mau, gitu ya kan? Tapi dalam ilusi kita memang bisa mengontrol mereka. Tapi kebanyakan mereka dalam hati menolak. Karena apa? Karena tidak ada niat, benar. Nggak ada motivasi. Motivasi apa? Motivasi dari anak-anak nggak mau berubah. Makanya ilusi kita kan, kita merasa anak itu sudah kita kontrol, tapi kan nyatanya enggak. Keesoknya kan ulang, benar nggak? Ada lagi, kalau kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sering nggak kita bikin anak kita merasa bersalah? Sering ya? Asa Anda? Sering, memang sering. Saya merasa saya juga sering. Rasakan membuat siswa saya merasa bersalah. Apakah anak mereka merasa bersalah? Iya, anak mereka takut. Ada sesuatu yang ditakuti. Enggak ah, saya takut. Dalam hati saya takut. Lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita ngasih nasihat, babi, bebo, segala macam ya. Tapi apa? Baik lagi kan? Terulang lagi. Tapi kita merasa kita mah bisa, sudah memberikan penguatan, tapi tidak. Anak begitu lagi karena tidak ada. Seperti lagi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jauh-jauh saya juga sama, sering memaksa. Ya enggak? Ya.
Jangan jauh-jauh lah ke siswa. Ke anak saya juga. Maksa kan kita memaksa anak kita untuk ikut keinginan kita. Sering banget. Dan kita merasa kita udah berhasil kan. Itu ilusi banget. Itu nggak nyata. Kita berusaha mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya menganggap kita harus memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kita nyoba nih untuk mengubah siswa kita sesuai dengan pandangan kita. Tapi harusnya kita tidak boleh seperti itu. Kita harus paham dulu. Paham bahwa kita harus memahami pandangan anak itu apa, seperti apa, maunya apa. Perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Anak-anak suka membuat kesalahan. Sering, ya kan? Dan kita mencap itu adalah sebuah perilaku buruk. Tapi belum tentu. Anak sering terlambat. Kira-kira pernah nanya nggak alasannya apa? Pernah. Selalu. Bagus, alhamdulillah. Berarti ada perubahan ya. Berarti ada sifat kontrol dari diri kita bahwa setiap perilaku memiliki sebuah tujuan. Padahal teori kontrolnya kita harus berkolaborasi dan memberi solusi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pada saat anak berbuat salah, ya kan, kita seharusnya memberikan sebuah solusi. Jadi anaknya kan masih labil ya, dia masih belum terlalu bisa untuk mengarahkan hal-hal mana yang baik, mana yang tidak. Mungkin ada beberapa yang sudah ke arah sana, tapi sebagai guru kita harus mengerucutkan seharusnya solusi apa yang mereka butuhkan pada saat mereka mempunyai masalah. Ya. Lalu modal berpikir menang kalah. Sudah menguasai anak, saya menang, siswa kalah. Sering, ya. Harusnya kita berpikir bukan seperti itu, tapi kita berpikir menang. Kita memberikan solusi, anak senang, merasa menang juga karena merasa terbantu. Apa yang dimaksud dengan disiplin, Bapak Ibu? Taat aturan. Memposisikan diri di waktu dan tempat. Memposisikan diri dengan tempat dan waktunya. Pak Arif? Ya? Sampaikan siapa? Menempatkan sesuatu pada tempat. Menempatkan posisi pada tempatnya. Apa itu makna disiplin? Rupanya disiplin itu artinya belajar, Bapak Ibu. Belajar bagaimana cara mendisiplinkan diri. Belajar mendisiplinkan diri menurut Plato dan Socrates. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita disiplin itu sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan karena patuh atau ketakutan. Cenderung dihubungkan dengan disiplin merasa tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berarti mungkin anak-anak kita merasa disiplin kita ini sebuah tidak kenyamanan. Anak-anak rupanya oke, kalau kita disiplin, tapi menurut mereka mungkin ada beberapa yang menyatakan nggak nyaman dengan disiplin kita, nggak nyaman dengan aturan kita, walaupun tujuan kita baik ya kan? Dari kedisiplinan ini Bapak Ibu, terdapatlah nilai-nilai yang ada terkandung di dalamnya. Nilai-nilainya apa? Nilai-nilai sebuah kebajikan yang universal. Nilai-nilai yang positif di dalamnya. Seperti misalnya kejujuran, disiplin kan bisa ya, nilai kejujuran, mandiri, ya. Nah, sikap-sikap ini adalah merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu nilai-nilai yang berasal dari universal, dan itu dari lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki sebuah tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, maka motivasinya itu muncul dan akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Jadi anak-anak ini Bapak Ibu sebenarnya sebelum kita menerapkan disiplin kita harus meningkatkan, membangun motivasinya mereka dulu. Ya enggak? Benar enggak? Supaya aturan kita ya kan bermakna buat mereka, bukan hanya sekedar lewat takut dihukum sama Pak Arief ya kan, takut disuruh lari gitu ya kan ya. Termasuklah nilai-nilai kebajikan universal yang ada di profil pelajar Pancasila. Minimal harus ada tiga minimal. Ya, pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Baik, tadi sudah selesai topik saya yang pertama, Bapak Ibu. Nanti akan dilanjutkan topik kedua oleh Bu Yofi Nur Hasanah. Tapi sebelumnya saya tutup ini presentasi topik saya. Coba Bapak Ibu kita bikin sedikit ya supaya nggak ngantuk. Ada beberapa yang ngantuk ice breaking ya, ice breaking. Maaf, ice breaking. Bapak Ibu Boleh. Yuk, gas. Nggak bisa menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, yang nggak saya? Iya. Lihat dari Bapak Ibu, putar sebelah kanan, putar lagi sebelah kiri. Nah sekarang Bapak Ibu lihat jari saya. Lihat jari saya semuanya. Fokus ke jari saya. Oke, Kak. Ya, fokus ke jari saya. Ya, Panjang banget. banyak ya. Baik Bapak Ibu, coba silakan. Fokus lihat jari saya. Bukan jari Bapak Ibu, jari saya. Baik. Sambil kira. Ya, boleh nggak? Ya, oke. Sekarang dengan cepat pegang dahi Bapak Ibu. Naon? Nah, Ada yang pegang kepala. Saya bilang tabu. Masih Bapak Ibu masih fokus. Alhamdulillah, berarti masih fokus. Iya, masih. Berarti apa yang saya salah? Gerakan salah apa enggak? Berarti masih fokus. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Yadika Kalijati, Bapak Handri Pratama, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru. Terima kasih hari ini Bapak Ibu Guru sudah hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya akan membawakan topik kedua karena saya dari CGP Angkatan 10 berserta teman-teman saya di SMK Yadika Kalijati ada 4 CGP, makanya di sini saya berkolaborasi. Nah, di sini saya akan membawakan topik kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah diberikan materi dari Ibu Heni Riana untuk topik yang pertama, dan di dalamnya itu mengandung nilai kebajikan universal. Nah, di sini akan dilanjut teori motivasi karena itu semuanya ya akan berhubungan dengan dari topik pertama sampai terakhir. Nah, selanjutnya mohon maaf. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ya ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata motivasi di sini ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Bapak Ibu mungkin selama ini ya ketika Bapak Ibu menghadapi murid-murid di sekolah, terkadang kita itu memotivasi ya semua murid-murid, tapi kita tidak tahu itu motivasi eksternal atau internal. Pada dasarnya bagaimana caranya supaya murid-murid kita itu berpikir menjadi positif, motivasinya itu datang dari diri sendiri. Nah, kebanyakan kita hanya bermotivasi ke anak-anak itu, iya silakan, ayo lakukan, tapi kita tidak memikirkan mereka itu terpaksa atau tidak. Nah, ternyata di sini ya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman
Misal, ya di SMK yang di Kakalijati adanya OSIS, adanya kesiswaan. Kebetulan Bapak kesiswaan ada di sini, Bapak Arif. Ya, kebanyakan ketika anak terlambat, mereka itu ya datang tepat waktu, tetapi masih digarisbawahi. Mereka masih mentaati peraturan, bukan dari sadar diri sendiri. Tetapi kita sebagai guru kebanyakan kita hanya memotivasinya, ayo dong datang lebih pagi, tapi tidak memikirkan dia itu di rumah ada masalah tidak, dia itu ada ketidaknyamanan tidak di sekolah. Kenapa bisa datang terlambat? Apalagi di kita itu kan ada jurusan teknik ya Bapak Ibu. Selanjutnya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misal, kalau misalkan di sini ya ada si A, dia berpacaran misalkan dengan si B. Dia termotivasi itu hanya imbalannya apa? Karena ingin dipuji oleh pacarnya. Ya, itu berarti masih motivasi eksternal atau motivasi dari luar, bukan karena ingin datang lebih pagi, ya. Contohnya termasuk mungkin supaya kita juga sebagai Bapak Ibu guru belajar di sini datang lebih pagi, takut sama Pak Handri, atau emang kita itu benar-benar ya cinta dengan kegiatan kita sebagai guru. Tapi kebanyakan kan, aduh ada Pak Handri datang 15 menit, aduh nantinya pasti ada sesuatu seperti itu. Nah berarti Bapak Ibu guru ya, sebelum kita mungkin ke anak-anak, kita sama-sama belajar bagaimana supaya mendisiplinkan diri kita sendiri dan sampai ke anak-anak. Selanjutnya, di sini untuk menghargai diri sendiri. Nah ini yang mungkin tujuan kita ya, tujuan disiplin positif, motivasi internal, yaitu datang dari diri sendiri. Nah kalau misalkan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, ya? Apakah Bapak Ibu selama ini ketika datang pagi, paksaan, hukuman, aturan, atau emang datang dari diri sendiri ya dengan konsekuensi tersendiri gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya kita itu bisa mendisiplinkan diri kita datang dari kita sendiri? Contohnya anak-anak SMK, anak-anak TKR kebanyakan Bapak Ibu mungkin datang kebanyakan siang kan ya. Itu sudah Bapak Ibu lihat. Kalaupun datang itu kebanyakan terlambat, dan mungkin ada beberapa anak-anak yang lain, bukan anak laki-laki aja nih, anak perempuan juga ada yang sering datang terlambat. Nah, kedepannya ketika kita menyampaikan sesuatu ke anak supaya termotivasi dan anak tersebut bisa datang dari diri kita sendiri, nah bagaimana caranya supaya kita ada di posisi kontrol tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sama Mem Heni tadi. Jangan sampai anak itu datang lebih pagi karena takut aturan, datang lebih pagi karena takut hukuman. Tapi anak tersebut benar-benar selakunya siswa datang lebih pagi karena dia itu senang dengan bersekolah datang lebih pagi. Selanjutnya, Bapak Ibu di sini ada pahlawan pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara. Malahan kalau di kelompoknya Bu Nanci, Ki Haji, kalau di saya Kiai gitu. Jadi ini kalau ada singkatan KHD yaitu kepanjangannya yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu pahlawan pendidikan kita. Dan jujur saja saya baru tahu ya hari ini itu hari itu kepada Ki Hajar Dewantara seperti itu ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri seperti itu. Nah, Bapak Ibu tadi kan sudah ada motivasi, di sini ada restitusi. Nah, dan tadi Mem Heni menjelaskan ya bagaimana kita ketika
memanggil anak supaya tumbuhnya di disiplin positif ya. Nah, di sini ada materinya Ibu restitusi. Restitusi itu apa? Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar dengan nama restitusi? Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen 2004 ya. Jadi Bapak Ibu ya, ketika ada anak yang berbuat salah, nanti mungkin bisa dipraktikkan ketika materinya di teman kami yaitu Bu Lulu, ada namanya segitiga restitusi. Kalau di sini baru teorinya dulu. Bagaimana caranya menghadapi anak yang berbuat kesalahan supaya anak tersebut bisa sadar dan melakukan disiplin positif. Mereka lakukan bukan berarti mereka tuh, oh iya saya salah, saya akan melakukan menebus kesalahan itu, misal dengan membersihkan WC. Nah itu nanti sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan seperti itu Pak Arif ya. Nanti Pak Arif mungkin bisa bekerjasama dengan guru BPBK untuk melakukan restitusi. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Bukan berarti ketika anak dipanggil sama Pak Arif jadi takut ke Pak Arif atau takut ke kesiswaan jadi takut ke guru BPBK, tidak ya. Tapi Bapak Ibu di sini juga saya merasa sering melakukan hal ini ya. Mereka itu jadi takut ketika dipanggil sama Bu Yofi, Mem Heni atau Bu Lulu karena sudah melihat mukanya aja sudah tidak suka ya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi menawarkan solusi Bapak Ibu. Bisa datang ke siang anak, nanti bisa dicari kata-kata disiplin positif supaya anak tersebut, oh iya saya akan melakukan lebih baik lagi untuk datang lebih pagi seperti itu. Di sini restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Sejauh mana diri saya ini baik atau tidak? Sejauh mana diri saya ini akan berubah? Sejauh mana kita itu jadi guru mau seperti apa? Mau guru yang kiranya bisa disenangi atau dihargai atau seperti apa? Ya. Nah, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti ada kebutuhan dasar manusia yang akan dijelaskan oleh Bu Nancy ya. Ada misalkan kebutuhan dasar di sini Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang sering terlambat, mungkin kebutuhan dasar mereka itu ya kurang kebebasan atau misalkan kurang kesenangan. Kita harus mencari itu ya, bagaimana karakter kita supaya bisa lebih baik lagi. Restitusi fokus pada solusi, tapi bukan menyalahkan. Kita mencari solusinya ketika anak tersebut datang siang, bagaimana caranya anak tersebut bisa lebih datang pagi, tetapi bukan karena paksaan. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan takut ketika udah dipanggil sama guru BPBK atau dipanggil sama Pak Arif, anak tersebut jadi minder, bukan ke sana tujuan restitusi. Malah restitusi ini menjadikan motivasi internal anak tersebut jadi muncul. Oke Bapak Ibu, materi saya cukup sekian. Terima kasih dan akan dilanjut oleh Bu Nancy dengan pembelajaran berikutnya yaitu keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Yadika Kalijati, Bapak Handri Jalki Pratama SPD, yang kami hormati para rekan-rekan guru yang alhamdulillah hari ini mau diganggu waktunya, saya ucapkan banyak terima kasih telah bersedia hadir siang ini untuk
melaksanakan diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon izin saya berdiri di sini berkolaborasi bersama rekan-rekan calon guru penggerak angkatan ke-10, bukan untuk menggurui, bukan untuk merasa paling pintar, paling hebat, bukan, tapi di sini posisi kami adalah mencoba untuk mengimplementasikan, men-sharing ilmu apa yang sudah kami dapat dari 1/3 perjalanan CGP kami. Jadi memang tidak menunggu untuk jadi GP, tapi harus sesegera mungkin disampaikan ilmu yang telah kami dapat sejauh ini. Baik, kali ini kita masuk ke tema keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Belum ya? Oke. Apa itu keyakinan kelas? Coba saya sebelum ke keyakinan kelas mau tanya, mengapa tidak peraturan saja sih Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas? Supaya yakin. Nah, jadi lebih yakin gitu. Saya ada ibarat, saya tanya ke Bapak Ibu, setiap hari berangkat ke sekolah pakai helm? Kalau naik motor pakai helm? Kenapa pakai helm? Takut ada polisi. Oke, takut jatuh. Biar safety. Oke, itu bedanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa menjawab mana yang peraturan, mana yang keyakinan. Kalau Bapak Ibu ada yang jawab takut ditilang polisi, berarti itu peraturan Bapak Ibu ya. Berarti itu termasuk ke peraturan karena takut sama polisi. Nah, untuk Bapak Ibu tadi Bu Tita jawabnya untuk safety, agar diri sendiri itu merasa lebih aman berkendara. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan. Bisa dibedakan Bapak Ibu? Sejauh ini ya, mana peraturan dan mana keyakinan. Jadi, peraturan itu motivasinya datang dari ekstrinsik, eksternal. Motivasinya datang dari Pak Polisi gitu istilahnya. Nah, kalau misalnya motivasi internal datangnya ya dari diri sendiri karena biar lebih selamat. Nah, apa sih hubungannya keyakinan kelas dengan budaya positif? Bapak Ibu, ini momen yang tepat menurut saya sehingga nanti di tahun ajaran baru kita udah bisa mengimplementasikan. Jadi mungkin saran dari saya yang nantinya menjabat sebagai wali kelas atau guru mapel mungkin bisa dipakai kita bikin peraturan kelas terlebih dahulu. Misal, ada yang mau kasih contoh peraturan kelas? Misal saya gurunya, anak-anak kita bikin peraturan kelas. Silahkan, mau seperti apa peraturan kelasnya? Tidak boleh coret-coret meja. Tidak boleh coret-coret. Itu kan peraturan kelasnya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu sampaikan kepada murid sebanyak-banyaknya keyakinan kelas yang disepakati. Berikutnya, kalau sudah ada peraturan kelas, bikinkanlah keyakinan kelas. Ingat Bapak Ibu, peraturan kelas itu harus bersifat positif dulu. Jadi untuk membikinkan keyakinan kelas, bikinlah peraturan kelas yang nantinya di pang-pang itu jangan dilarang makan di kelas, jangan kentut di kelas, tapi lebih ke kalimat positif gitu. Biar keyakinan kelasnya juga sifatnya positif. Nah, kalau udah muncul keyakinan kelas sehingga terjadilah lingkungan positif. Karena kan kalimatnya positif dan sehingga bisa mengimplementasikan budaya positif di dalam lingkungan sekolah seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu saya tanya kembali, kira-kira apakah sebelah kanan atau sebelah kiri yang merupakan keyakinan kelas? Yang kanan saya kesepakatan kelas, cina ceritanya datang tepat waktu. Yang sebelah kiri kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang mana yang keyakinan kelas Bapak Ibu? Kanan, yang kanan. Kiri saya barangkali, kanan Bapak Ibu. Kanan saya. Ya. Ini ya. Ya. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu calon wali kelas yang nantinya harus membikinkan peraturan kelas yang menjadi keyakinan kelas. Seperti itu ya kurang lebih. Jadi lebih ke positif, saling menyayangi, tertib, bersemangat. Jadi jangan dilarang mengobrol. Enggak kayak gitu. Maksudnya enggak itu contoh. Enggak contoh itu. Nah, berikutnya. Ini kenapa kosong? Kenapa kosong?
Oh, oh ini. Coba Bapak Ibu menjawab. Ini kan ada contoh ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya saling menghormati dan juga berkomitmen. Ada contoh lain, dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelas untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Ada bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Yang masih kosong Bapak Ibu boleh coba jawab. Ada yang bisa acungkan tangannya? Iya, Pak Arif. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, ini termasuk keyakinan kelasnya apa bahasanya, Pak? Ya, kira-kira sayangi kesehatan. Oh, sayangi kesehatan Anda. Boleh nanti kita cek ya habis ini. Yang lainnya Bapak Ibu barangkali ada yang mau jawab. Iya, baik Pak Handri, silahkan. Oh, belum. Bu Risma, ya gunakan masker yang mana, Bu? Itu di bawah kesehatan. Itu kesehatan. Kan tadi, oh iya, kesehatan ya. Ada yang paling belakang Bapak Ibu biar nggak ngantuk saya tanya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya ini jadinya apa? Berisik. Keyakinan kelasnya harus berisik gitu. Iya keyakinan, ya berarti selamat. Menjaga keselamatan, oke. Yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya, kita butuh kebebasan, kesenangan, dan juga pemuasan. Ada 5 sebenarnya dasarnya. Coba saya kasih lagi satu kasus contoh. Ibu Ria, di kelas 10 di SMK Yadika, sedang bingung menghadapi ulang salah satu guru di kelas. Nama Agus. Beberapa anak datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali minta bekal makan siang dengan paksa. Kalau ketemu anak yang culamitan sehingga dapat aduan, aduan gitu misalnya si itu ya Bu, makanan saya diculamitin terus Agus. Bagaimana supaya Agus ini? Ngapain ya Bapak Ibu cara mengatasi solusinya, tapi dengan cara budaya positif. Kira-kira gimana? Yang pertama kali bilang, dari tahu kenapa si Agus melakukan itu. Jadi jangan dulu aja ya. Jangan sampai si Agus dipanggil Agus, kamu culamitan, bersihkan resep. Membuat si anak merasa gagal. Aduh, aku dihukum, aduh tidak ada yang menyukai dan menyayangkan. Jadi harusnya cari tahu dulu, kira-kira si Agus teh culamitan teh apa sih dia, kebutuhan apa sih yang kurang dalam diri dia tuh. Bisa jadi Agus itu lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal, berarti kurang bertahan hidup di kebutuhannya yang kurang terpenuhi. Atau teman Agus jadi perhatikan Agus, jadi si Agus pengen caper karena dia butuh kebutuhan kasih sayang di rumahnya tidak diperhatikan bisa. Atau mungkin dia merasa hebat karena temannya jadi takut, jadi pengen jadi kayak berkuasa di kelasnya. Atau Agus hanya iseng, jadi pengennya senang-senang kayak Evan gitu, iseng-iseng. Nah, kalau itu kan harus cari tahu dulu kebutuhan dasar apa sih si siswa itu melakukan hal seperti itu, alasannya apa sih? Itu untuk mengetahui disiplin positif apa yang harus diberikan. Ini sepintas saya jelaskan ya Bapak Ibu, restitusi mungkin agak asing. Nah, ternyata Bapak Ibu dengan memberikan hukuman kepada murid itu membuat si Agus identitasnya itu sebagai murid itu gagal. Waduh, dipanggil guru BPBK udah pasti budak teh bangor. Udah pasti saya gagal. Itu bedanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu minimalnya menerapkan disiplin positif itu harus dengan sanksi atau konsekuensi ya, itu yang middle, atau bahkan lebih bagus dengan cara restitusi. Jadi bedanya. Ya. Jadi yang tadinya hukuman, murid itu tidak murid jadi membenci peraturan. Tapi kalau misalnya konsekuensi, murid jadi lebih menghormati, minimal berubah ya, jadi dari takut jadi menghormati. Atau kalau pakainya restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu poin pentingnya. Jadi bukan karena takut dihukum dia berbuat selalu baik itu, tapi memang masuk ke motivasi intrinsiknya dia. Itu bukan karena takut sama Pak Arif, tidak. Jadi memang sudah sadar dalam dirinya apa yang benar yang harus dilakukan, apa yang tidak benar dilakukan. Seperti itu. Ibu mau tanya tuh, Le. Nanti dibuka sesi jawab saya kayak gitu ya. Nah, sekarang ini hukuman atau konsekuensi ini masih kosong. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Berikutnya bersihkan coretan yang dibuatnya di
jatuh konsekuensi. Oke, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman menggantikan kertas tugas teman yang telah konsekuensi. Berjemur di lapangan. Hukuman murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Hukuman berdiri di depan kelas. Hukuman. Pintar coba ya kita cek ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih hebat semuanya. Aku sering mau ya. Ya, ini dia yang sering kita kurang lebih sadar atau enggak ya, sering kita lakukan pada anak-anak di sekolah. Tanpa sadar kita belum melakukan restitusi. Makanya dengan adanya CGP ini, diseminasi ini harapannya ada paradigma yang berubah Bapak Ibu. Jadi kita harus meminimalisir yang namanya membuat identitas gagal pada anak dengan tidak melakukan hukuman. Dan saya cukupkan Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan banyak yang mulai dapat diserap Bapak Ibu ya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah saya yang tercinta Bapak Handri Jaki Pratama SPD, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya banggakan dan saya cintai. Baik Bapak Ibu, ini biar nggak tegang ya, nggak tegang, biar santai ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya mohon izin untuk mengganggu waktu Bapak Ibu. Saya di sini akan menyampaikan 5 posisi kontrol. Nah, apa sih 5 posisi kontrol itu? Oke. Gimana tuh posisinya? Kebalik. Oke. Di sini 5 posisi kontrol ada penghukum. Guru itu sebagai penghukum. Bisa pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke. Sekarang saya mau nanya ke Pak Koi. Pak Koi kalau jadi 5 posisi kontrol ini sering jadi guru yang bagaimana? Manajer. Oh, manajer. Kenapa alasannya? Ya, suka ngatur-ngatur. Oh, suka ngatur-ngatur. Baik. Saya tanya ke Pak Arif nih, kesiswaan. Kalau Pak Arif seringnya posisinya sebagai apa? Oh, sebagai penghukum. Buat rasa bersalah. Yes. Alasannya kenapa? Ya, tugas kesiswaan. Oh, sebagai tugas kesiswaan. Baik. Sekarang kita cek ya, apa sih 5 posisi kontrol ini? Nah, kalau penghukum ya, ini di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Biasanya kalau ada anak telat, ayo push up 5 kali, 100 kali. Nah, atau kalau hukuman verbal, kamu selalu telat tiap hari, stres saya lihat kamu. Nah, biasanya suka ya penghukum seperti ini ya. Sekarang yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya. Kemudian sebagai teman. Nah, pada posisi ini ya, guru tidak akan menyakiti muridnya. Ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, apa sih persuasi itu? Membujuk. Ya. Oke, kemudian pemantau. Kalau memantau berarti mengawasi Bapak Ibu. Biasanya di sini selalu menggunakan kata-kata yang berhubungan, berkorelasi dengan peraturan yang ada. Ya. Nah, yang paling bagus ini sebenarnya manajer. Nah, tepuk tangan untuk Pak Koi ya. Sebenarnya manajer. Kenapa manajer? Pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, biasanya di sini guru itu akan selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nah, untuk intervensi 30 detik,
biasanya diajukan oleh pemantau atau manajer. Nah, ini biasanya pertanyaannya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan lain sebagainya. Apa yang kamu inginkan? Peraturannya seperti apa? Biasanya selalu berkorelasi dengan peraturan-peraturan yang telah kita sepakati dibuat bersama. Nah, tadi saya menjawab, apa sih hubungannya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman, itu tidak ada dalam peraturan. Anak suruh push up 100 kali. Apa itu ada tertera di dalam peraturan? Tidak ada. Ya, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, itu adalah peraturan-peraturan yang sudah tertulis. Dan itu sudah jelas. Dan berkorelasi antara permasalahan yang dihadapi anaknya dengan yang harus diterima. Sanksinya seperti apa. Jadi ada korelasinya ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Nanci ya. Tentang identitas gagal, identitas berhasil melalui kontrol diri. Nah, kalau identitas gagal, ini menghindari hukuman anak-anak biasanya, ya, karena dia selalu dihukum, jadi dia merasa tidak nyaman, ya. Ini guru biasanya berbuat kalau penghukum menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, kamu maneh. Nah, ya, yang merasa saja ya, yang merasa saja ini biasanya dipiket ini ya. Ya, terus kemudian guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan akibatnya. Nah, ya. Nah, oke. Hasil. Kemudian hasilnya apa? Ya, biasanya membentak, menyalahkan orang lain. Ya, anak akan suka berbohong, Bapak Ibu, ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid melakukan guru di luar dunia berkualitas karena dia merasa tidak nyaman, Bapak Ibu. Ya. Kemudian murid biasanya berkata, "Ah, biar saja. Nanti juga Bapak Ibu gurunya selalu marah-marah lagi." Jadi dia akan mengabaikan Bapak Ibu. Kemudian dampaknya pada murid, dia akan mengulangi kesalahan. Ya. Karena dia merasa paling dihukum kayak gitu lagi, dihukum kayak gitu lagi. Jadi tidak ada penyadaran dalam dirinya Bapak Ibu, ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya suka berceramah ini. Guru tipikal ini adalah suka berceramah. Oke, sadar diri lah. Oke. Terus guru akan berkata, "Kamu seharusnya ya, kamu sudah tahu Ibu lelah sekali." Nah, biasanya Ibu stres menghadapi kalian. Salahan itu lagi. Nah, kemudian hasilnya, nah anak ini biasanya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong untuk menutupi kesalahannya. Oke. Kemudian murid akan berkata, "Maafkan saya Ibu, maafkan saya Bapak." Nah, dampaknya pada murid merasa rendah diri. Oke. Ini untuk teman, silakan dibaca, mantau. Dan saya lanjut ke manajer saja ya, karena ini hubungannya adalah yang paling baik di antara kelima posisi kontrol. Karena manajer bisa menjadi teman, juga bisa menjadi pemantau. Ya. Nah, manajer ini akan selalu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa atau murid kita. Jadi kita tidak perlu memberikan solusi, biar mereka sendiri yang mencari solusinya. Ya. Kemudian guru biasanya kalau pada posisi manajer, apa yang kita yakini? Nah, biasanya menggunakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah kita buat. Kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi pada siswa atau murid kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian dampaknya pada murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, ini adalah posisi kontrol yang paling bagus di antara 5 posisi kontrol yang ada untuk guru, ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ya. Apa Adi lagi? Nah, kalau posisi penghukum, ya,
biasanya guru akan melakukan atau mengatakan patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai dan lain sebagainya. Nah, guru seperti ini senantiasa hanya ada satu cara pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu caranya dia. Ya, ini adalah guru yang penghukum. Nah, penghukum biasanya menggunakan suara yang tinggi, bahasa tubuh mata melotot. Nah, siapa yang suka melotot nih? Nah, ayo, nyaris menunjuk-nunjuk dan menghardik ya. Saya sekarang agak insaf ya Bapak Ibu. Setelah mengikuti TGP ya. Jadi di sini, nah ini juga berdampak positif lah buat saya dan kita semua ya Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, nah kemudian sekarang kita tanyakan pada diri kita Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu, ya? Hasilnya kemungkinan murid akan marah dan dendam sama Bapak Ibu. Nah yang paling fatal, bisa-bisa dia akan, saya dulu pernah mengalami ban saya dikemposin sama anak. Nah itu pernah kejadian pada diri saya, ya. Karena dulu saya di kesiswaan jadi sering menghukum, akhirnya efeknya seperti ini. Akhirnya saya ke bengkel, ya sudah, itu menjadi koreksi buat diri saya ya Bapak Ibu. Nah, baik, sekarang kalau fungsinya sebagai pembuat rasa bersalah, ya, dengan Adi tadi terlambat, posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut Bapak Ibu. Nah, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Adik. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu selalu berbuat seperti ini, tapi kata-katanya lembut Bapak Ibu. Ya. Nah, posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk ya Bapak Ibu. Dia kadang-kadang akan merasa rendah diri, tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, sekarang pembuat rasa bersalah biasanya menggunakan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu, ya. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kenapa seringkali kamu mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Ya, hasilnya murid akan merasa bersalah. Ini lebih fatal Bapak Ibu daripada penghukum. Karena emosi anak ini tidak keluar. Ya, dia menyalahkan diri sendiri. Nah, ini yang paling fatal, ya. Nah, di mana murid bisa menumpahkan kemarahannya ya. Kalau tadi kan kalau penghukum kan murid bisa menumpahkan kemarahannya walaupun negatif. Tapi kalau untuk pembuat rasa bersalah, dia akan merasa tertekan. Takutnya tiba-tiba amarahnya meletus ya. Nanti bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, ini efeknya sangat buruk sekali ya Bapak Ibu. Baik, lanjut. Nah, kalau posisinya sebagai teman dengan kondisi Adi tadi terlambat. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan anak. Biasanya ini yang guru dengan siswa dekat sekali hubungannya. Ya, dia mungkin curhat ya, seperti anak atau seperti kakak dan lain sebagainya ya. Ayo bantulah demi Bapak. Nah, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa Bapak Ibu. Ya, saya pikir Bapak Ibu teman saya, tapi kenapa Bapak Ibu tidak membantu saya? Nah, itu akan timbul kekecewaan. Dan posisi ini, murid hanya suka dengan guru yang menjadi temannya, tapi tidak akan melakukan untuk guru yang lain. Nah, ini kekurangannya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, hasilnya mungkin murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini ya Bapak Ibu, karena dia berpikir sebagai temannya. Nah, dampak positifnya,
Hanya saja di sisi negatifnya murid mungkin akan bergantung kepada guru ini. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru ini. Akibat lainnya, adik hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru yang menjadi teman. Baik, saya lanjut. Pemantau. Nah, pemantau kalau dalam posisinya adik telat tadi, dia berarti mengawasi. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh pemantau, peraturan apa Adi yang sudah kamu langgar? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Ya, yang akibat dari Adi terlambat. Nah, kemudian, pemantau nada suaranya datar Bapak Ibu. Bahasa tubuhnya juga formal karena dia harus menjaga wibawa. Karena di sini hanya sebagai hubungannya dengan peraturan-peraturan yang ada. Jadi wibawa yang dipakai. Nah, Adi, tahukah kamu jam berapa kita sudah memulai pelajaran? Kemudian, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Dan sebagainya. Hasilnya, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Tapi kekurangannya, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Karena kalau murid ditinggal, ya hilanglah murid tadi ya. Ini harus ada take and give ya antara guru dan murid. Jadi anak ini harus continue. Kadang-kadang kalau kita tinggal sedikit ya sudah, dia juga akan pergi ke kantin, tidak akan melaksanakan konsekuensi yang sudah dijalankan tadi. Oke, sekarang kalau manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Nah, di sini murid mempertanggungjawabkan perilakunya, ya, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, ya. Di sini, seorang manajer juga memiliki keterampilan posisinya sebagai teman ataupun pemantau. Jadi, di waktu-waktu tertentu, ya, nanti ini bila diperlukan maka harus bisa saling mendukung. Posisinya bisa sebagai teman, dia mendengarkan keluh kesahnya. Pemantau, dia harus melihat peraturan yang sudah dilanggar, ya. Kemudian, nah, pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, ya, biar bisa mengena ke hatinya. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jarinya ke murid, ya. Jadi, tampak sedih sekali akan perbuatan murid dan bersendaguro menempatkan diri sebagai teman murid, ya. Fokusnya ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid juga mengetahui adanya suatu masalah atau sesuatu perlu terjadi, ya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentunya dengan bimbingan guru. Baik. Oke, sekarang tugas nih, pernyataan. Coba saya hitung satu-satu. Ada tugas nih. Coba dari pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol, dia termasuk apa? Pak Koi. Pak Koi. Ya, kecewa sekali dengan kamu sebagai penghukum. Oke. Tadi ada pembuat rasa bersalah, bisa teman, bisa juga sebagai pemantau atau sebagai manajer. Apa tadi, Pak Koi? membuat rasa Salah. Oke. Terus yang kedua, kamu tidak perlu benar melakukannya, Pak Juan. Menghukum. Coba yang ketiga, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Pak Arif? Teman. Oke. Terus yang keempat, Bu Ayu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Oke. Terus Bu Tita, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Sekarang yang terakhir, yang nomor 6, Bu Indri. Kamu selalu yang paling terakhir. Gak apa-apa, salah. Kita sama-sama belajar. Apa?
Merasa bersalah. Oke, baik, kita cek ya Bapak Ibu. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Terus, ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Nah, stiker bintang ini sebagai pemantau. Nah, yang menyelesaikan masalah ini adalah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Baik, pinter sekali ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lihat video tentang langkah-langkah pada praktik segitiga restitusi. Materi terakhir dari saya, semoga ini bisa memberikan implementasi secara nyata buat sekolah, bisa mewujudkan budaya positif untuk sekolah kita tercinta, sehingga kedepannya anak-anak kita bisa menjadi murid yang berbudi dan berkarakter. Ya, paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya haturkan terima kasih sudah diganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.